kesana ataupun kesininya bisa bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih. Kita udah dijamu di sini, udah diterima dengan baik. Dan dari Bapak, dari Aceh ada tambahan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mengatasnamakan BEM STM Muhammadiyah Tangerang. Mana sih ibu teh? Mengucapkan luka yang sedalam-dalamnya. Itu mungkin ini yang bisa kami usahakan buat warga Garut. Kebetulan di sini saya juga warga Garut sendiri dari Tangerang gitu. Mungkin semoga keluarga yang ditinggalkan sama keluarganya semoga diberikan ketabahan, kesabaran, tentu dikasih keimanan dan ketakwaan yang lebih kuat lagi. Mungkin cukup sekian dan terima kasih dari saya pribadi. Waalaikumsalam. Saya sedikit flashback dulu. Kenapa posko ini berdiri? Kan sebetulnya yang berkompeten untuk menangani soal-soal seperti ini sudah ada ya. Tapi ketika hari pertama kejadian, warga di sini datang ke sana minta mie instan sama air mineral, harus ada mantap segala macam dari RT, RW, desa, sampai pulang tidak bawa apa-apa. Nah dari situ kami dari teman-teman Rekapala berinisiatif untuk bikin posko siluman. Masih sekolah. Posko siluman yang tidak nginduk ke posko manapun. Kita himpun semua jaringan yang kita punya. Kenapa kami hanya fokus, bukan hanya, kenapa kami awalnya fokus di titik ini dulu? Karena kebetulan rumah ini ditempati sama anggota Rekapala dan bapaknya RT. Karena dia punya database, berarti kan? Nah, dan salah satu kenapa kami fokus di sini karena selain dari korban terdampak yang sudah jelas daerah Cimacan dan sebagainya, saluran ini belum jebol ke Cimanuk. Tiap ada hujan 15 menit dengan intensitas sedang saja, air udah segini lagi masuk rumah. Makanya kita langsung bagi-bagi tugas. Target awal bagaimana sih saluran gorong-gorong warga ini bisa jebol ke Cimanuk. Nah dari situ mulai kita bergerak sampai nurunin tim pasukan bancet. Kalau di Marinir ada kakawanya, pasukan katak, kita mau pasukan bancet, nelusuri gorong-gorong sampai ngejebol tembok pabrik sampai bisa banglas ke Cimanuk. Jadi kami selama ini bergerak bukan tidak berkoordinasi dengan posko-posko ini, tapi karena berbelit-belitnya birokrasi, sementara ini masih tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat dihadang dengan birokrasi yang berbelit-belit kan kebayang, ya. Nah sementara mindset kami di Rekapala berdasarkan hasil pelatihan, hasil diskusi dan segala macam. Dalam proses tanggap darurat itu bagaimana kita bisa mendorong setiap kakak yang terdampak itu bisa settle. Pemenuhan kebutuhan standarnya terpenuhi. Makanya dari mulai penggalangan logistik, selain dari tim yang ngejebol gorong-gorong itu kan kita langsung mulai ngehimpun bantuan tuh. Dari mulai beras, alat sekolah, selimut, tikar, segala macam. Jadi kita dorong si 75 kepala keluarga ini di RT 3 jangan sampai jadi pengemis. Terus-terusan nunggu nasi bungkus dari luar. Kalau mereka sudah bisa tidur dengan nyaman, anaknya bisa berangkat sekolah karena alat-alatnya sudah punya, ibu-ibunya bisa masak sendiri di rumah, mereka sudah tidak perlu lagi mengemis-ngemis nasi bungkus kan gitu. Makanya selain dari ngejebol gorong-gorong, progres sampai hari ini kita baru mampu berhasil mengumpulkan alat-alat dapur 30 set. Terdiri dari kompor gas, panci, ketel, sama buat nanak nasi. Jadi ngedorong setiap kakak itu bisa settle, bisa mulai kembali berangsur beraktivitas lah gitu. Nah, sebagian tim kami mengidentifikasi titik-titik lain yang punya potensi ancaman yang sewaktu-waktu bisa jebol lagi. Salah satu yang paling konkret, kalau mau lihat di Sungai Cikamiri yang di Jalan RSU kan ada jembatan tuh. Ada tim kita juga di sana. Ada pohon tumbang masuk ke sungai, sampah dari hulu masih masuk, ketahan di situ. Kalau itu airnya meluap lagi, apalagi di hulunya hujan gede, selain meluber ke jalan, ke pemukiman lagi. Makanya sebagian kita sebar ke sana. Sebagian lagi tim dari Tafdisel, jaringan kita Tafdisel tukang off-road,
bikin jembatan darurat di daerah Cijambe, Banjuresmi. Itu kerjasama sama Kang Teddy dari Vertical Rescue. Alhamdulillah sekarang katanya di sana udah beres. Jadi pergerakan kita seperti itu. Jadi meskipun dalam skala kecil yang kita garap, tapi dari mulai pendistribusian logistik, terus kemudian pengidentifikasian potensi ancaman banjir bandang susulan itu dilakukan terus, dibagi gitu. Jadi siapa melakukan apanya jelas. Malah sekarang ada yang sudah mulai masuk ke sepanjang aliran Sungai Cikamiri. Karena jangankan yang sepanjang aliran Sungai Cikamiri, anak Sungai Cimanuk, kan di sana juga banyak yang terdampak. Meskipun cuma 1 rumah, 2 rumah, kalau misalnya 70 kampung kan jadi banyak juga. Nah, yang kayak gitu itu belum ada yang nyentuh. Jangankan yang anak sungainya, yang di Jager saja, itu kan masih aliran Cimanuk. Cuma 1 kampung, tapi kan itu areal terdampak juga. Sampai hari ke-7 tanggap darurat belum ada yang masuk, baik relawan, baik bantuan logistik. Begitu informasi masuk, kita bagi sebagian ke sana, kita arahin ke sana sebagian bantuannya, tidak ke sini lagi. Jadi cara kerja kami seperti itu. Jadi kenapa saya flashback dulu sedikit seperti itu, supaya teman-teman bisa kebangun trust. Kan bencana kayak gini belum tentu sekarang aja sudah jelas. Atau Jawa Barat, khususnya Garut, supermarket bencana, gunung meletus, tanah longsor, gempa, tsunami, semuanya ada potensi ancaman kan. Artinya bukan hanya sekarang saja kita mesti berkolaborasi gitu. Terlepas dari masing-masing atribut apapun, kalau kita sudah satu visi, ya kita bareng-bareng saja. Outputnya kita bikin strategi tandingan dengan pemerintah. Ini loh cara penanganan bencana yang baik. Bahkan di tim kami sekarang sudah mulai ada yang asesmen data buat pemulihan ekonomi. Kayak misalnya contoh yang sebelah tukang sate, rumahnya rusak, rodanya rusak, dia nggak bisa dagang sate kan. Kayak di belakang ada tukang pindang, rumahnya rusak, aset buat dia berusaha rusak, jadi nggak bisa dagang pindang kan. Apalah artinya dia bisa tidur nyenyak, anaknya bisa sekolah. Kalau dia tidak bisa dagang pindang lagi, mana buat beli tabung gas, mana buat beli token listrik gitu. Bahkan kita sampai ke situ ceritanya, makanya kita fokus dulu di satu wilayah yang ruang lingkup kecil, tapi ceritanya ingin sampai sana. Ini kenapa saya cerita dulu dari awal kita bikin posko siluman itu, kronologisnya seperti itu. Dan target kita ke depannya sampai ke, kan gini, kalau cerita soal bencana sebetulnya simpel. Ketika ada potensi ancaman, bertemu dengan kerentanan, akan ada bencana. Kerentanan itu apa? Multi komplek, multi sektor. Regulasinya nggak benar, penegakan aturannya nggak benar, masyarakatnya nggak sadar, fungsi LSM nggak berjalan, multi sektor, lintas sektor. Nah makanya kita selain dari pemulihan ekonomi juga nanti akan ada semacam demplot percontohan di daerah ini untuk program pasca bencana itu, bagaimana mendorong si masyarakat mengubah perilaku, buang sampah jangan ke gorong-gorong. Toh gening kalau buang sampah ke gorong-gorong mampet kalian sendiri yang rugi. Sampai ke cerita itu. Yang konsepnya kita penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Jadi ketika ada terjadi lagi, dalam proses tanggap darurat minimal si masyarakat sudah tidak tergantung lagi ke birokrasi yang berbelit-belit. Mereka bisa mengelola nasibnya dengan sendiri. Simpul informasinya kita buka, pengetahuannya kita tingkatkan, kapasitasnya kita naikkan, baru akan tercapai yang namanya masyarakat tangguh bencana. Seperti itu ceritanya kan. Jadi terima kasih atas bantuan teman-teman Tangerang. Salam sama teman-teman yang lain. Kalau misalnya nanti ada yang tertarik untuk memainkan peran, misalnya ada kayak STKIP atau IKIP misalnya ya, dan dia tertarik di urusan pendidikannya di sini, mari kita sama-sama. Karena ketika berbicara soal bencana, ternyata di situ persoalannya banyak dan satu sama lain saling berkaitan. Karena kayak contoh kasus lah, banjir bandang itu kan persoalan hulu hilir.
Bukan hanya persoalan di sini saja. Tata ruang kotanya nggak bener, gitu kan, bantaran sungai dibikin rumah sakit, dibikin apa segala macam pemukiman. Di hulunya juga rusak. Dibikin tempat sampah raksasa. Artinya kan masih banyak yang harus kita kerjakan gitu. Selain dari yang sekarang sedang kita kerjakan. Mudah-mudahan momentum ini bisa jadi sebuah momentum awal untuk kita menghimpun kekuatan, kita bareng-bareng. Makanya kemarin hasil diskusi, salah satu contoh kan yang muncul persoalan sekarang dalam tahap tanggap darurat ini adalah limbah baju bekas. Sudah luar biasa. Kita udah ngejebol gorong-gorong ini, udah masuk ke Cimanuk, warga habis ngepel kotor masukin ke gorong-gorong. Bersih-bersih kursi kotor dikit masukin ke gorong-gorong. Makanya hasil diskusi semalam ada salah satu simbol jaringan kita yang digerakkan oleh HIPMI, akhirnya muncul solusi taktis lah paling tidak. Si baju-baju bekas yang masih numpuk di tiap posko mau kita tarik, ditampung di HIPMI, kita kirim ke Bandung, kita recycle jadi kasur sama bantal, dan kita akan kembalikan lagi ke warga. Salah satu solusi konkret. Dan ini sekarang sudah berjalan pengumpulannya. Pengumpulan baju-baju bekas yang belum terdistribusikan itu akan kita kirim ke posko HIPMI. Jadi kayak gitu ceritanya. Terima kasih sekali, terima kasih pisan. Mudah-mudahan tidak hanya kali ini saja kita bisa berkolaborasi, kita bikin strategi tandingan karena tidak ada pilihan lain. Kalau masyarakat, kalau rakyat yang tidak bergerak, ya terus-terusan. Kalau bahasa heureuy saya sama anak-anak yang dari Papandayan, kan dari Gunung Papandayan juga pada turun nih, pada ngebantu di sini. Sampai kapan masyarakat dijadikan objek, dijadikan seperti monyet di Ragunan gitu. Setiap ada bencana, angkut pakai truk, kurung pakai tanda pelotong, kasih mie instan, habis itu bubar. Makanya produknya itu kan masyarakat malah jadi pengemis. Bukan bagaimana mereka bisa mengelola nasibnya sendiri, bagaimana bisa berdaulat menangani bencana ini gitu kan. Nah, salah satu jalannya untuk menuju ke sana, mari kita kolaborasi. Karena tidak akan bisa digarap oleh hanya satu orang, oleh satu organ. Buktinya pemerintah aja kan lintas sektornya udah jelas, BPBD ada yang megang kendali. Potensi peralatan, personil, logistik, apa segala macam mereka mampu untuk melakukan itu. Tapi bahkan hari ke-1 kejadian, minta mie instan sama air mineral saja harus, birokrasinya berbelit-belit. Itu kan sebuah cerminan bahwa ternyata pemerintah juga ternyata bukan kelabakan, artinya rewas gitu. Iya teh kudu kumaha nangani bencana teh gitu. Nah, mari kita bikin strategi tandingan bahwa menangani bencana yang benar itu seperti ini. Dari mulai ketika terjadi dan pasca itu seperti ini. Makanya kita tidak berani bergerak satu desa gitu ya. Satu RT saja, tapi ketika ada misalnya kayak barusan kan sebagian tim kita juga di depan lagi pengobatan tuh. Itu dari Puskesmas Sukawening berapa jauh tempatnya, dia mau ditarik ke sini. Ada yang minta dari Panahuan, padahal bukan daerah garapan kita lah kasarnya. Tapi ketika kita punya simpul yang bisa mengerahkan itu, langsung dikirim ambulans sama tim medis ke sana sama obat-obatannya. Nah, bisa seperti itu kalau kolaborasinya berjalan dengan baik, koordinasi, komunikasi, visinya sudah sama, kan bisa seperti itu. Begitu teman-teman. Sedikit cerita, dan tolong cerita ini dijual dalam tanda kutip ke teman-teman yang lain di Tangerang untuk sama-sama berkolaborasi. Karena khusus kan tidak menutup kemungkinan nantinya misalnya di Tangerang ada banjir atau ada apa, kita yang datang ke sana kan gitu. Tidak menutup kemungkinan. Atau misalnya di Bogor ada kejadian apa bencana, kita yang datang ke sana. Apa yang bisa kita bantu? Yang punya tenaga ya tenaga, yang punya ide ya punya pemikiran, bahkan yang punya doa pun kita minta gitu kan. Karena lamun teu aya nu ngadoakeun sing sarehat mah relawan ripuh atuh gitu. Aya bagianana nu khusus kan gitu ngadoakeun relawan sing sarehat, sing salabar gitu sing ngaroleh. Ulah babeurean punung gitu kan relawan gitu. Gitulah teman-teman sekilas informasi yang bisa saya gambarkan di sini. Sudah cukup. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, boleh.